Jarang terdengar di sejarah, seorang Inggit Garnasih yang lahir di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada tanggal 17 Februari 1888. Beliau adalah istri kedua Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia, yang dengan penuh pengorbanan membiayai perjuangan Soekarno, mulai dari biaya kuliah hingga aktivitas politiknya. Beliau inilah yang mengantarkan Soekarno menuju gerbang kesuksesan menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah hampir 20 tahun bersama, melalui pahit getir kehidupan dari penjara hingga pengasingan, Soekarno dan Inggit akhirnya resmi berpisah pada pertengahan tahun 1943. Pada tanggal 1 Juni 1943, Soekarno menikahi Fatmawati. Usai Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama, Fatmawati menjadi ibu negara. Sementara itu, Inggit tetap hidup sendiri di Bandung. Mengapa Inggit Garnasih yang sudah menemani Bung Karno hampir 20 tahun berjuang akhirnya memilih untuk berpisah? Ibu Inggit hanya pulang dengan membawa dua hal. Harga diri sebagai perempuan yang tak mau dimadu dan kenangan indah selama berumah tangga dan berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Begitulah kira-kira menurut Atitol Zaini Asmarahadi, cucu Inggit dari anak angkatnya Ratna Juami, yang mengingat cerita Ibu Inggit pasca meninggalkan rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kala itu, Soekarno bersikukuh untuk menikahi Fatmawati demi mendapatkan keturunan. Kemandirian Inggit membuatnya berpikir bahwa kekurangannya tidak bisa menjadi alasan untuk dimadu, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri kisahnya dengan Soekarno. Kemandirian seorang Inggit terlihat sejak masih menjadi istri Haji Sanusi, seorang tokoh syarikat Islam yang merupakan orang berada. Inggit pantang menadahkan tangannya pada suami. Kepiawaian adzan dan kemampuannya mencari rezeki terbawa, hingga ketika ia menikah dengan Soekarno pada tanggal 24 Maret 1923 di rumah orang tua. Pernikahan ini atas restu Haji Sanusi yang terlebih dahulu menceraikan Inggit untuk dilepaskan kepada Soekarno. Soekarno sendiri yang datang kepada Haji Sanusi untuk meminta restu meminang Inggit, setelah menyadari adanya perasaan asmara antara dirinya dengan Inggit. Haji Sanusi pun meminta Soekarno berjanji untuk tidak menyakiti Inggit dan mencintainya dengan sungguh-sungguh. Haji Sanusi meminta Inggit untuk membantu dan mendampingi Soekarno dengan cita-citanya yang ingin dicapai, yaitu memerdekakan Indonesia. Inggit sadar ada banyak perbedaan saat menikah dengan Soekarno. Ia lebih tua 13 tahun dari Soekarno dan hanya tamatan madrasah. Tidak seperti Soekarno yang calon insinyur. Namun demikian, Inggit telah jatuh hati kepada Soekarno. Inggit mencintai cita-cita Soekarno untuk memerdekakan bangsa Indonesia dan memimpin bangsa Indonesia ke depan. Tak heran Inggit tak pernah mengeluh walau harus menafkahi rumah tangga mereka. Masa itu, Soekarno hanyalah seorang mahasiswa, kiriman yang diterima hanya cukup untuk keperluan kuliahnya saja. Inggit tetap setia melayani Soekarno, membangunkannya, mengingatkan waktu sembahyang, menyiapkan sarapan, menemani Soekarno berpidato, hingga menyiapkan konsumsi jika ada diskusi di rumahnya. Ia juga menjadi penerjemah bahasa Sunda bagi orang Sunda yang tak bisa berbahasa Indonesia. Bahkan saat Kusno, panggilan sayang Inggit kepada Soekarno, mendekam di penjara, Inggit terus mengikutinya. Ia tidak peduli apa kata orang. Seperti pada tahun 1929 saat Soekarno dan beberapa temannya ditangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke penjara Bancai. Dengan berbagai cara, Inggit berupaya agar suaminya tetap sejahtera. Ia rutin membawakan makanan ke penjara, bahkan turun tangan membantu Soekarno dalam menyusun pembelaan yang kemudian dikenal dengan Indonesia Menggugat. Demi menyelundupkan naskah Indonesia Menggugat, Inggit rela berpuasa 2 hari agar bisa menyembunyikan buku itu ke dalam stagennya. Ia juga menyisipkan uang koin emas di kue Nagasari buatannya. Uang ini dipakai Soekarno untuk menyogok para penjaga di sana untuk berbagai keperluannya. Inggit memang cerdik. Ketika Soekarno dipindahkan ke lapas Sukamiskin, demi bertemu, Inggit rela berjalan kaki sejauh 20 km bersama anak mereka, Ratna Juami, dari rumahnya karena tidak ada uang. Bahkan tak jarang ia harus berteduh dahulu saat hujan datang. Inggit tak pernah menceritakan soal itu kepada Soekarno. Begitu juga saat Soekarno ditangkap dan diasingkan ke Ende, Flores, Inggit tetap gigih menemani. Kali ini, ia memboyong ibu kandungnya, Bu Asmi, dan Ratna Juami.
Aku bangga punya istri seperti kamu, Inggit, ucap Soekarno kala itu. Ya, karena itulah cita-cita Ibu Inggit, yakni menemani Soekarno berjuang memerdekakan Indonesia. Kesetiaan Ibu Inggit tidak perlu diragukan lagi. Pada saat menjadi istri Soekarno, Ibu Inggit termasuk perempuan yang ulet. Ia menjadi agen sabun cuci, agen cangkul dan parang, serta berjualan rokok yang diberi nama Ratna Juami. Ia juga berjualan pakaian. Jika kebutuhannya masih kurang, Inggit rela menjual perhiasannya yang ia simpan dalam sebuah peti cerutu. Juga perhiasan yang ia bawa dari orang tuanya, dan ia kumpulkan semasa dengan Haji Sanusi. Satu persatu perhiasan itu, ia lego demi perjuangan Soekarno memerdekakan Indonesia. Ketika Soekarno akan diasingkan ke ND, Flores, Inggit menjual rumah ibunya di Jalan Jawa, untuk memenuhi kebutuhan selama di pengasingan. Inggit sadar bahwa bersuamikan seorang pejuang tentulah tak bersahabat dengan harta. Sementara itu, apa arti sebuah perjuangan yang memiliki mimpi tanpa dana? Soekarno memang pemimpi, dan Inggitlah sosok yang membantu mewujudkannya. Inggit hadir dengan kemandirian ekonomi, membiayainya. Inggit juga turut menghidupi beberapa orang yang bergerak membantu Soekarno. Salah satunya adalah Asmara Hadi, yang kemudian menjadi menantunya. Tak hanya menyiapkan dana bagi perjuangan Soekarno, Inggit juga memompa semangat suaminya saat lemah. Ketika Soekarno terserang penyakit tifus kala mendekam di penjara Banjai, Inggitlah yang menyemangati Soekarno agar cepat sembuh dan kembali memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kesetiaan seorang Inggit juga terlihat pada saat ia mengikuti suaminya saat dibuang ke ND, Flores. Selama 4 tahun di Flores, pengalaman tidak mengenakan mengiringi perjalanan mereka. Ibunya meninggal di ND karena sakit dan dikubur di sana. Ratna Juami juga pernah jatuh sakit akibat malaria, begitu juga dengan Soekarno yang mengalami demam menggigil berhari-hari. Namun di Flores, mereka juga mengangkat seorang anak bernama Kartika. Pada tahun 1933, Belanda memindahkan Soekarno ke Bengkulu. Inggit kembali menemaninya. Baginya, Bengkulu mengandung harapan baru dalam perjalanan mereka. Namun disinilah Soekarno menyakitinya. Soekarno ingin punya keturunan dan meminta untuk menikah lagi, menjadikan Inggit sebagai istri pertama. Itulah yang melukai harga diri Inggit. Bila harus dimadu, pantang. Itulah prinsip Inggit, dan itu juga yang menjadi prinsip saya, tegasnya. Rupanya, Soekarno telah jatuh hati pada teman sebaya Ratna Juami yang telah mereka anggap sebagai anak sendiri, yaitu Fatmawati. Masalah ini terus mengusik rumah tangga Inggit hingga tahun 1943, tepat 2 tahun sebelum kemerdekaan. Akhirnya, mereka bercerai di Pegangsaan Timur 56, disaksikan oleh Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur yang bergabung dalam 4 serangkai. Soekarno telah mengkhianati kesetiaan Inggit, mengkhianati janjinya saat menikah dulu untuk sungguh-sungguh mencintai Inggit. Siapa yang tidak sakit? Inggit meninggalkan Pegangsaan Timur dengan tenang, pulang ke Bandung, berjalan kaki dari Gambir hingga ke stasiun Jatinegara, karena tak ada kendaraan yang bisa mengantar, juga uang untuk membayar. Saat itu, di tahun 1943, kondisi ekonomi memang sangat sulit. Orang-orang hidup dalam serba keterbatasan akibat penjajahan Jepang. Lalu, kenapa Inggit tetap memaafkan Soekarno? Karena, buat apa mendendam? Meski telah berpisah, mereka masih berhubungan baik. Pada tahun 1955, dalam konferensi Asia Afrika, Soekarno sempat menemui Inggit untuk meminta restu, dan Inggit pun berdoa untuk kelancaran tugasnya. Soekarno tahu betapa berharganya seorang Inggit yang tulus mencintai dirinya. Meski telah berpisah, kisah cinta dan pengorbanan Ibu Inggit Garnasih menjadi pelajaran abadi bagi kita. Saat ada yang bertanya kepada Inggit, apa warisan yang diberikan Bung Karno kepada ibu? Dengan lugas Inggit menjawab, kemerdekaan Indonesia. Jawaban sederhana tapi menyentuh hati, mencerminkan cinta Inggit yang tulus terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhir hayatnya, Inggit tetap menjadi simbol keteguhan hati dan ketulusan perempuan Indonesia yang mencintai negerinya.